Halo guys, kalian penasaran gak sih sama barang-barang elektronik yang ada di sekitar kalian, kayak di rumah kalian lah contohnya, kayak kipas, televisi, lampu, dan barang-barang elektronik lainnya. Nah, terbuat dari apa sih kok bisa ya dari lampu itu menghasilkan cahaya dan dari kipas itu bisa menghasilkan gerak dari baling-balingnya. Nah, energi apa sih yang ada di dalam barang-barang elektronik tersebut? Dan apakah kalian udah tahu apa itu energi? Kira-kira apa ya? Yuk kita cari tahu. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deis. Di sini saya akan membahas tentang apa itu energi dan apa itu transformasi energi. Menurut Adawiyah dalam Superlengkap Fisika SMP menjelaskan bahwa energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Manusia tidak bisa membuat dan memusnahkan suatu energi tersebut. Jadi, energi sebagai kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha yang merupakan hal dasar yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, termasuk manusia. Pentingnya energi sudah diakui sebagai elemen vital dalam mendukung kehidupan sehari-hari makhluk hidup. Selain itu, energi memiliki berbagai jenis bentuk dan dapat mengalami transformasi dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan apa itu energi? Selanjutnya kita akan membahas tentang materi selanjutnya, yaitu transformasi energi. Jadi, transformasi energi adalah perubahan bentuk energi, di mana suatu bentuk energi diubah menjadi bentuk energi lain tanpa menambah atau mengurangi jumlah total energi di alam semesta. Transformasi energi dapat terjadi pada semua bentuk energi. Manusia biasanya memanfaatkan perubahan energi tersebut untuk menopang kehidupannya dalam sehari-hari. Dimulai dari mengolah sumber energi yang ada, yakni seperti sumber energi terbarukan, yaitu matahari, angin, dan air. Dan ada juga sumber energi yang tak terbarukan, seperti contohnya minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sumber-sumber energi tersebut diolah menjadi energi lain sehingga berguna bagi kehidupan sehari-hari. Diolah menjadi apa sih energi itu? Nah, ini adalah macam-macam energi yang telah diolah dan dikembangkan. Yang pertama yaitu ada perubahan energi gerak menjadi energi panas. Nah, ini adalah contoh dari perubahan energi gerak menjadi energi panas, yang mana salah satu contoh kecilnya itu adalah seperti pada gambar telapak tangan. Nah, ketika telapak tangan digesekkan seperti ini, nah, lama-kelamaan nanti akan menghasilkan panas. Nah, itu adalah contoh kecilnya dari energi gerak menjadi energi panas. Yang kedua yaitu ada video di sebelah kanan saya, video sepeda motor yang sedang digunakan. Nah, contohnya adalah ban yang sedang digunakan itu ketika berpergian jauh, lama-kelamaan akan menghasilkan energi panas. Yang kedua yaitu perubahan energi cahaya menjadi energi listrik. Contohnya adalah panel surya dan televisi, di mana televisi ini terdapat panel surya di dalamnya yang telah bekerja mengumpulkan sel cahaya matahari pada siang hari, yang akan segera berubah menjadi energi listrik. Energi ini kemudian disalurkan dalam bentuk aliran listrik untuk seluruh peralatan elektronik di rumah, yang salah satunya adalah televisi. Yang ketiga adalah perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Contohnya adalah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan kereta uap yang menggunakan bahan bakar berupa batu bara. Yang keempat yaitu perubahan energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya adalah kincir angin dan generator pada PLTA. Yang kelima yaitu perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Contohnya adalah kipas angin listrik, pompa air, mixer, dan AC. Nah,
Yang keenam yaitu perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Contohnya adalah pada proses pengisian aki. Yang ketujuh yaitu perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya adalah saat bertepuk tangan akan menghasilkan bunyi. Yang kedelapan yaitu perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contohnya adalah energi makanan yang akan berubah menjadi panas setelah dimakan. Kesembilan yaitu perubahan energi cahaya menjadi energi kimia. Yuk kita tonton video selanjutnya. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri dengan bantuan energi matahari. Lalu, apa saja bahan-bahan yang diperlukan tumbuhan untuk memasak makanannya? Tumbuhan memasak makanannya sendiri dengan menggunakan air, karbon dioksida, dan energi cahaya matahari. Akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral dari dalam tanah diangkut melalui batang hingga sampai ke daun. Pada daun inilah terjadi proses memasak makanan. Kemudian ada karbon dioksida. Karbon dioksida menjadi salah satu bahan yang penting dalam pembuatan makanan. Karbon dioksida banyak dikeluarkan oleh manusia dan hewan yang kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori. Pori-pori kecil yang ada di daun inilah yang disebut dengan stomata. Stomata ini terletak pada bawah daun. Di dalam daun juga terdapat zat hijau daun atau yang disebut dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat gula dan oksigen. Proses inilah yang disebut dengan proses fotosintesis. Hasil dari proses fotosintesis ini adalah zat gula dan oksigen. Zat gula digunakan oleh tumbuhan untuk memenuhi kebutuhan makanan pada tumbuhan. Lalu, oksigen akan disebarkan ke udara bebas melalui stomata. Nah, ini adalah contoh dari perubahan energi cahaya menjadi energi kimia, yaitu pada proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang ke-10 yaitu perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya adalah ketika menyalakan senter dengan baterai atau dengan ponsel. Yang ke-11 yaitu perubahan energi panas menjadi energi listrik. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Yang terakhir ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Contohnya adalah kompor listrik, solder, oven, dan setrika listrik. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pembahasan awal, yaitu tentang transformasi energi. Yang mana transformasi energi ini terdapat dua macam, yaitu yang pertama transformasi energi alami. Matahari adalah pusat tata surya dan sumber energi utama bumi. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, energi nuklir dalam matahari secara konstan diubah menjadi energi elektromagnetik. Nah, hal tersebut menunjukkan transformasi energi kimia menjadi energi cahaya. Energi cahaya matahari kemudian bergerak dalam ruang hampa dalam waktu 8 menit sampai ke bumi. Sesampainya di bumi, energi tersebut kembali mengalami transformasi melalui reaksi fotosintesis. Tumbuhan menyerap energi cahaya dan mengubahnya kembali menjadi energi kimia yang disimpan di dalam tubuhnya. Tumbuhan kemudian dimakan oleh hewan atau manusia. Energi kimia dalam tumbuhan yang dimakan kemudian mengalami transformasi energi dalam tubuh hewan dan manusia tersebut. Nah, di mana energi kimia tersebut diubah menjadi energi
mekanik melalui proses pencernaan. Energi mekanik ini kemudian digunakan oleh manusia dan hewan untuk bergerak, berpikir, dan menjalankan fungsi tubuhnya. Kedua yaitu transformasi energi buatan, di mana suatu sungai memiliki air yang mengalir secara terus-menerus. Aliran air tersebut menghasilkan energi mekanik yang tidak dapat terhentikan. Kemudian manusia memasang baling-baling pada air sungai tersebut yang membuat energi mekanik air berubah menjadi energi kinetik yang menggerakkan baling-baling dan generator listrik yang ada di dalamnya. Generator listrik mentransformasikan energi kinetik tersebut menjadi energi listrik. Nah, di mana energi listrik itu kemudian digunakan oleh manusia untuk menyalakan berbagai macam alat elektronik. Begitulah salah satu contoh cara manusia menghasilkan bentuk energi yang diinginkannya. Selain itu, ada beberapa contoh dari transformasi energi. Nah, agar kita bisa memahami perubahan energi yang terjadi di lingkungan sekitar kita, coba perhatikan contoh-contoh transformasi energi berikut ini yang mana dikutip dari buku inti materi IPA atau ilmu pengetahuan alam susunan tim Maestro Genta. Yang pertama yaitu transformasi energi air. Energi air dapat diolah melalui pembangkit listrik tenaga air atau PLTA sehingga menghasilkan energi listrik. Listrik yang dihasilkan tercipta dari generator yang dihubungkan ke PLTA. Nah, energi listrik yang dibangkitkan oleh air ini disebut hidroelektrik. Listrik yang dihasilkan tersebut dapat digunakan untuk menghidupkan perabotan rumah yang menggunakan listrik sehingga mesin-mesin bertenaga listrik. Yang kedua yaitu transformasi energi matahari. Matahari adalah sumber energi lain yang disediakan oleh alam, di mana matahari mampu menghasilkan energi panas dan energi cahaya. Selain itu, energi matahari yang diolah juga dapat menjadi energi listrik dengan menggunakan panel surya. Yang ketiga yaitu transformasi energi angin. Energi listrik juga dapat dihasilkan dari angin dengan memanfaatkan energi gerak yang dihasilkan oleh angin untuk menggerakkan kincir angin yang dihubungkan dengan generator energi listrik yang akan tercipta. Yang keempat yaitu transformasi energi hasil tambang. Energi yang dihasilkan dari pertambangan ini diantaranya yaitu minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sejumlah energi ini berasal dari fosil-fosil hewan dan tumbuhan yang telah tertimbun di dalam bumi selama jutaan tahun. Minyak bumi, gas alam, dan batu bara kemudian dapat diolah kembali menjadi berbagai energi lain. Sebagai contoh yaitu minyak bumi diubah menjadi bahan bakar kendaraan, gas alam diubah menjadi gas LPG, dan batu bara diolah menjadi energi listrik. Selain itu, ada juga dampak positif transformasi energi, yaitu yang pertama, perubahan iklim. Salah satu tujuan dari transisi energi untuk membantu mengatasi krisis perubahan iklim yang disebabkan oleh penggunaan energi batu bara, minyak, atau gas yang memicu pemanasan global, sehingga dengan transisi energi yang lebih bersih bisa menjaga bumi dari ancaman perubahan iklim. Yang kedua yaitu mengurangi polusi udara. Selain emisi rumah kaca, penggunaan sumber energi fosil juga menyebabkan polusi udara ataupun air, seperti pembakaran batu bara yang menghasilkan debu dan gas yang mencemarkan udara. Yang ketiga yaitu keselamatan energi. Produksi sumber energi fosil juga memiliki resiko kecelakaan yang cukup tinggi, baik berupa pekerja ataupun lingkungan sekitar. Berbeda dengan produksi energi terbarukan yang lebih efisien dan aman. Yang keempat, yaitu pertumbuhan ekonomi. Transisi energi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, karena akan mengurangi pengeluaran negara terhadap impor sumber energi. Selain itu, transisi energi juga dapat membuka lapangan pekerjaan lebih luas untuk masyarakat. Mungkin sekian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.